Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafur ya syakur. Wassalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Ya wong ku mikir nikmate Allah pirang-pirang. Cek nikmat jero, cek nikmat batin. Nikmat dohir misalnya iso ngopi rokok. Nikmat batin terus kowe bayangno nglamun sing indah-indah. Wis kowe wis wong apik wis. Ora usah rokok diharamno kanggo kowe. Ajane aku lah setuju rokok haram, tapi zaman akhir diharamno malah kebingung ben ngono gak stres wae. Fikroton utawi mikir fi ala ilah dan berapa paringe Allah fi ni'ami. Dadi sak urip-uripe mikir sisi nikmat, ora usah mikir musibah, ruwet, mikir napa nek sale bojomu ngamuk terus anggape ekspresif, apa? Ekspresif. Ngamuk. Misalnya curiga mbek kowe. Wah, semare seneng wong liya, ya kudu bojoku pinter, mambu wae. Ngono pokoke relem terus. Kok malah anak bojo mrarohke bangga, berarti ki bojo idiot blok keplok, paham ya? Kowe mulai nakal bojomu curiga pinter nih. Instingnya jalan. Oh, tadi kalau seru instingnya. Engko bojomu ngelem kowe ya kono, lanang tenan bojoku iku. Mesti lanang tenan ora wong ayu kok roh, bojoku iku lanang tenan. Alhamdulillah. Sing akeh. Yo latih ngono yo. Wah iku hebat tenan. Hebat pertunjukan deh maksudnya. Fikroton utai mikir fi ala ilah dan berapa peparingnya Allah fi na'ami gitu sehingga berapa nikmat wa alatika asbawa nyampurnano sapa wa ini amalena ing atas gitu wa atoya bulan berapa peparingnya Allah alatika au salah kang numekano sapa wa ing atoya utawa ini am ilaina maring kita qala wa ta'ala fazkuru ala Allahi la'allakum tuflihun yen kepen bejo iku aja eling masalah-masalah problemmu tapi eling nikmat-nikmate Allah. Misalnya bojomu minggat, anakmu ora percaya kowe, mertuamu ora percaya kowe, kowe jek eling duwe nikmat, rupane nikmat iman mbek Islam. Terus nikmat tau rabi. Jadi setidaknya Pak uripmu wis pantes. Di bojo Kang ora wis pegatan, tapi alhamdulillah Kang aku tau rabi. Wis gagah Kang tau aku 5 tahun keceluk wong di bojo. Lah tapi saiki kan gak di bojo. Menawa pangeran ngersakno bojoku ganti Kang. Jadi orang ngrasakno wong sitok wong loro. Pokoke eling nikmat. Lah kok ora payu-payu Kang? Mungkin pangeran iku lagi milihno yang terbaik. Mulane ora laku-laku Kang. Mergo produknya khusus. Pokoke eling nikmat, suka nikmat. Nah pas melarat Kang, kemarin kok tempe tok. Iki iku Kang, latihan zuhud. Suka. Tapi bareng ketemu, lah kok saiki bakmi Kang? Iki latihan syukur. Pokoke sungguhku. Pokoke sing enak terus, pokoke eling. Niki dawuh pangeran, pokoke eling sisi nikmat tok. Fazkuru ala wa eling sisi nikmat. Kayak aku lho di murid ngene. Gus kok sabar di murid ra jelas. Lho iki tantangan ngawur. Nek di murid jelas iku ora tantangan, sing ora jelas. Kadang ngaji, kadang ora, kadang paham, kadang ora, itu tantangan bagi seorang guru itu harus tantangan. Fadkuru mongko ilinga sira kabeh ala Allah ing grab-grab paringe Allah. La'allakum menawa sira kabeh tuflihun dadi bejo sira kabeh. Dadi syaraté wong bejo piye wong kon ngeling sisine. Aja ngeling sisi problem. Mulane ngandel kula mun anak bojomu ngamuk iku eling ae ekspresif. Kula nate maca teng kitab ini dikarang tiang alim. Iku nak nyontokno nikmat tuh wah lucu tenan contohnya kan kowe nak sugih di kanca akeh bareng melarat kancamu dolan umumnya wong gak nganggep iku musibah zaman aku jabat sugih do rene bareng aku melarat juga tahu rene itu jari ulama iku harusnya itu satu kenikmatan Allah bikin tradisi ketika kita jatuh teman-teman lama gak nili itu harusnya satu kenik lah kok ora piye misale dhisik kanca geng Alphard atau geng Suzuki utawa geng Innova terus kowe melarat dadi bure wong gawe botok kancam tetep dolan nak dadi tontonan aduh Allah gawe adat kancamu dhisik ra dolan kabeh sehingga kemelaratanem gak ana sing lho umpama Allah gawe wis kowe melarat kancam tetep dolan rono nggawa Innova tetep dolan rono nggawa Alphard terus golek kowe pas buruh ning wong apa malah isin mbok wong ku mikir pangeran di adat ngono iku wis dipikir ternyata luwe Mas ayo gue misalnya jadi kiai terus melok partai politik juga tuh serana sing marani kan malah enak terus mancing nih gue nih gajah wong ini untuk wader wis suweneng kan eman timbang kancam dhisik nili itu kaya tontonan gue ayo milih ndi milih dilalekno kanca apa milih ditilik ya yo
Dilalekno kanca dadi pangeran desain ngono iku wis bocah kok tak ngenang cuma cocok e. Tapi wong senengane mbayangno donya kok sing dikarepno. Wah, aku zaman suka kanca akeh saiki ya do lali. Pangeran ngersakno apik lali panjen. Ya kaya apa ya nyesale. Wancam zaman sugih do niliki pas kowe buruh nggone wong disentak. Kayak apa malunya kita dipermalukan di depan teman-teman kita. Nggak sontak orang sing kan, alhamdulillah aman kan. Tahu sugih lho ngawur kan harga dirine isih ana sisa-sisane. Jenenge tahu. Nate dolani kanca sing nang kula kan kiai ra kena digo kias. Kanca melarat wis juwato, ya tau kiai, tau kondang. Biasa lah bisnis sapa juwato. Tak tuwili masuk sakit kan melarat. Tak takoki. Ya aku tahu dene tau mondok ta. Iki suwayahe dadi wali gak jalur syukur. Jalur sabar nampa musibah ya aku siap. Matekno wong tenan. Ayo tak kapan-kapan tak tilin aku sudah dadi wali yo jalur melarat nggih siap. Tak tilin lah kok urung dadi wali. Ora usah kesusu santai. Akhirnya ketemu kok guyon. Gus bae gua ampun melarat dike guyon bener. Ya pancen mau soalnya aku fanatik nyekel ayat fadhkuru ala wa la'allakum tuflihun. Loh saya itu masih ingat, kalau ini tak cerita tak hadis bener. Saya itu kan ya dhisik ya rapati juga banget. Anyaran kula ngiyai kan 2005, ibu kula sering gerah pancen karena ditinggal bapak mungkin wajar. Kula nate duit kula namung 5 juta napa pinten. Bayar rumah sakit itu pas 4 juta pokoke mau susuk 1 sen. Kula ngomong ngene mbek santri sing tangan bayar. Dong duit iki entekno. Gue bayar gerai ibu nih rumah sakit. Aku seneng duitku entek kehitung nggak ngabisi wong tua. Kaya apa inane aku nak duitku entek mergo tak nggo ning bar tak nggo sing ora jelas. Latih terus. Itu banyak orang naruhan, itu banyak yang nangis ketika saya ngomong ada seorang ibu-ibu meninggal. Anaknya donyane anaknya sering ngeluh karena donyane entek nggo ngurmat ibu. Bareng tak kandhani kula nganti nangis. Cara mikir aja ngono kowe sing bangga donya entek nggo ngurmat ibu. Berarti entek fil ibadah. Kaya apa nak entek kowe mergo katut wong nakal, katut judi. Jadi kita ini karena sering salah bahasa. Kadang santri lah ngomong ngono. Wong tua aku lara sing ngentekno donya. Mestine jangan bahasa ngentekno donya, donyaku tak tasarrufno ke hal yang benar. Alhamdulillah. Monjen kowe ku nyerah bakat wali. Ngomong kowe keliru. Senauzubillah tenan, yakin khusus. Jadi latihan, kalau gue ingin ngaji, sing syukur ada waktu dianggarkan lillah. Oh sing apa? Mau dok itu mau bucu, ono pelatihan ngelatih sabar. Saya kau kan di training. Lah mestinya gue kurang usah training. Pangeran dikai wong judes, itu lo training. Lah apa gue uji nyali neng sangiran neng daerah-daerah sing uji nyali kadepi bocok kerengus luwe. Wong lanang saya kan senane outbound dari uji nyali ngliwati jurang. Ora seru, yakin ra seru. Seru kowe ra iso blonjo tetep wani ning omahe seru dia. Aneh-aneh ngono kok. Ora tantangan no, tantangan piye wong liwat sangiran liwat apa terus ijek nganggo safety, nganggo sabuk. Cek didelok kancane ana tim sare ra ono apa tantangane wah. Ngadepi bojo wae ngapuk. Ora ana tim ora ana safety-ne blas iku. Pemene pas ngisi berapa ngono pesone. Wah. Oh, ngeri uji nyali. Enggak ada uji nyali saya kan bagian dari hiburan. Nah, itu eling-eling fadhkuru ala wahi la'allakum tuflihun. Fadhkuru monggo eling sira kabeh ala wa ing boro-boro paring awal alakum nono sira kabeh. Dadi anggere wong kok eling sisi nikmate Allah, insyaallah la'allakum tuflihun, mesti dadi bejo. Dawe Ibnu Abbas masyhur, la'alla fil Qur'an litahqiq. Ya la'alla fil Qur'an litahqiq, bahwa la'alla ketika digunakan Allah itu untuk maknanya mesti. Soal menawa-menawa karena seorang hamba harus dilatih berharap. Tentu seorang hamba itu tidak bisa mengatakan mesti-mesti, tapi dari rencana Tuhan itu mesti. Nah, kenapa tidak mesti bagi kaitan dengan kita? Karena kita kadang tidak memenuhi syarat. Jadi mesti cara Allah, tapi salahmu dewe tidak memenuhi syarat. Misalnya ini, wa may taqillah ja'alahu makhraja, mesti yang takwa tenan mesti diberi solusi sama Allah. Problemnya kita takwa tenan toh ora. Lah kenapa banyak orang eling nikmat kok ora bejo? Betul benar enggak dia ingat betul nikmat? Jangan-jangan
gaya-gayanan tok. Bar ngopi, rokokan muni alhamdulillah. Jangan-jangan orang kok sampai hati. Tapi kalau betul alhamdulillahnya sampai hati setelah menikmati Allah, insyaallah lakum tuflihun. Tapi problemnya kan enggak mesti. Paham ya? Jadi kalau mesti soro Allah mesti, tapi kadang kita yang enggak memenuhi kualifikasi bersyarat. Wa qala ta'ala wa in ta'udzu lamun eling-eling sira kabeh nikmat Allah, ngitung-ngitung nikmate Allah la tusuha mung ora iso ngitung sira kabeh hak nikmat. Ya mau misalnya ki di bojo kereng tapi duwe anak loro. Kowe bayangnone aja bojo musuh saya apa nak gak duwe anak. Sehingga ora kok ndelok bojone tapi ndelok anak. Ya Allah, cara aku ra anak kaya apa susah ya. Akhirnya sesuai kan sadar, lah anakku iku kok bojoku iku. Sayangi kok kereng, tapi kerengi bojomu iku nak ditimbang orang arah ngalahno senengem duwe pemenang nak raine anakmu ora ono sing mirip bojomu iku iso seneng. Macane wong itu aku anak menuwakal koyo bapak wis kuwabe wis salah wis. Niku kagum be ulama-ulama riyen. Kulo riyen wis masyaallah ulama luar biasa. Kiai mubalek ora tau mikir ngono-ngono Gus. Wah, sangger pidato wong teko majelis ngaji ibadah delok raine wong alim ibadah iku ya bener. Tapi hukumnya pangeran itu detail, termasuk yang dibakas detail hukum masalah suami napa istri. Sampai tukarane wong lanang mbek wong wedok dari awal dibakas pangeran. Karena potensinya itu memang iya. Sampai Allah ngendikan fa in ka wa ashiruhunna bil ma'ruf. Usahana nak ngancani bojo sing apik. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa ja'alallahu fi khairan katsira. Kadang watak yang kamu tidak suka itu di situ banyak kebaikan. Ya mau kayak wong wedok sering marah ketika kurang belanja itu bagus. Satu ekspresif, dua takokno secara medis. Kalau dia ngempet kecewa tidak marah itu efek di kesehatannya buruk sekali. Anggap aja ikut terapi, paham ya? Anggap aja terapi. Ya, ternuwun Gusti tersalurkan nak boten terus jadi kanker sepundi matur nuwun. Meskipun kowe ya luka jenis damuk luka. Tapi kayak apa Tuhan bayangkan itu? Maksudnya fa'in itu kan umpama sok ben ngalami ini. Saiki kowe kan gak umpama, wis nyata. Jadi orang hukum sosial dibakas detail kalau suami istri, tolake dibakas, nikahe dibakas, proses sosial dibakas, mulai katut wedoan wong liya dibakas, kabeh dibakas termasuk potensi terus menerus tukaran. Tapi dawuh pengiran fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa ja'alallahu fi khairan katsira. Bisa saja watak yang kamu tidak suka dari istri kamu di situ banyak kebaikan. Soalnya di bojo wayu jauh sing syukur. Iki nak ramah sampe wong seneng mate ya. Ayo milih ndi gitu bojo ayu judes sampai ramah mbek angger wong. Ayo milih ndi? Milih judes terjantungan kayak mati apa sik to apa ramah bareng wong lanang para wong lanang kuwi jantungan gak ono pilihane. Ayo milih ndi? Mati kok diamuk mbek mati jantungan mergo angger wong diramah ya milih ndi? Gak ono pilihane urip, rumah samu gampang ta urip. Apa terus kok wong elek ra ayo. Mergo ayo resiko terus milih entuk wong elek wae ayo milih ndi? Tiap ape buah rawani. Buah iku kunjungan Walimatul Ursi. Mergo bojone elek kan akhire rawani, tengger teko dhewean. Kenapa? Aku dikonco bojone elek. Tiap resepsi atau teko. Kenapa bojo merabojak? Jawabe lucu. Oh ngilangi dosane wong-wong kesel. Lagi apa? Nak roh mesti do ngenyek. Mergo iku zaman mondok aku melete. Dadi kanca-kancane sing ngenteni jatuhe. Artinya nak do ngerti dene bojone elek mesti do seneng. Wah. Kira ngilangi dosa. Dosa apa? Ngomong mesti ngenyek. Daripada ngomong do dosa ngenyek sadok ora tajak. Lan wong lanang teko dhewean niku wong saleh. Lah jan gak ono pilihan lho urip. Kowe misale bojomu ayu mbok jak resepsi yo mari dosa wong liya delok. Elek mari ngenyek yo. Tapi kadang ra dijak, sing undang ya nyalahno, kok ora mbek bojone, sing undang ya padha dene ngono ditakokno. Urip wis ra ono pilihan, urip wis. Mulane kula kadang nak ndonga pangeran pun Gusti kula anggere urip wonten mawon wis niki kabeh kersane pangeran. Ayo jajal milih ndi hukume, kowe ngajak bojo ayu delok wong liya dosa, ngajak bojo elek kanca-kanca mengenyek dosa. Lho kadang ora ngajak bojo sing ngundang ketok kecewa. Mbek kanca gak ngregani ora sekeluarga teko piye karepe donya. Mulane ora rasakno donya sangger teko mangan ngopi buah mulai ngono. Ya nak tepak mbek bojo ora tepak dhewean pokoke.
Takut kenapa ora bojo tekdir ngono jawab. Enggak nang ngajak bojo, kenapa ngejak ya tekdir, menamuni tekdir aku. Terus ada di wali dhewe. Pokoke masyaallah kana malam yasa lam yakun. Kulo seneng di kanca kuwaco-kaco. Memang guru-guru madrasah sing riyen kanca kula. Ana sing santri nemu papat, ana papat ilang kabeh. Terus ana sing langgare ape rupa, lucu-lucu ceritane. Kadang selanggar elek, selanggar rupa ora apa-apa kok. Sementing imanku ora rupa yo. Hiburan ya. Nek kanca-kanca wis bulet-bulet seneng. Hiburan. Aku tak tiru Mbah Mun bapak. Mbah Mun anggere ana kanca-kancane bapak. Suruh itu lucu guyon. Mun cerita pegatan. Ya kisah ira di bojo mboten. Mumpun wangsul teng omahe. Lha kok pinter bojo mulih ning omahe kok ora alamate. Nggih pinter. Bojomu iku pinter, wis ngerti melok kowe lara balik nang wong tuane. Wong tuane lu sugih. Iku jenenge pinter. Nek nek di bojo minggat kok mulai doa alhamdulillah rohmae. Pokoke delok sisi api itu jenenge fadkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Wae eling nikmat. Misalnya Allah cerita Fir'aun itu penyakitnya apa? Istagna, merasa kumoluhur, merasa tercukupi semua. Itu sifatnya apa? Fir'aun. Tapi sifatnya orang baik itu ya Yuhannasu antumul fuqara'u ila Allah. Sifat orang baik adalah merasa fakir, merasa enggak siapa-siapa di depan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keangkuhan itu sifat Fir'aun, merasa fakir, merasa enggak siapa-siapa adalah sifatnya orang baik. Makanya nadumanya Habib Abdul Haddad masyhur itu. Ana abdun soro fakhri dimna fakri, yang sering dinyanyikan dilakukan para wali-wali itu apa? Ana abdun soro fakhri dimna fakri. Jadi ana uta ingsun abdun kawula soro ingkang dadi apa fakhri kebanggaan ingsun iku dimna fakri mergo fakir ingsun. Jadi saya ini hambamu ya Allah, yang sebagai kebanggaan saya adalah saya selalu butuh kepada Engkau. Karena ciri utama orang jelek adalah hidup seakan-akan nggak butuh sama campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya punya uang pasti senang, punya jabatan pasti senang. Saya jadi menteri mesti beres semua, saya jadi gubernur beres semua. Merasa bisa semua itu min sifati Fir'aun, itu sifatnya Fir'aun. Tapi kalau kamu jadi menteri, jadi gubernur, saya tidak siapa-siapa tanpa pertolongan Allah. Saya kiai pun tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Saya orang baik pun tidak mesti dijamin baik terus tanpa pertolongan Allah. Sehingga selalu la haula wala quwata illa billah. Saya bisa menghindari maksiat ya karena Allah, bisa melakukan taat juga karena Allah. Nah, orang yang seperti ini itu jenis anak abdun soro fakhri dimna fakri. Saya ini adalah hamba yang menjadi kebanggaanku adalah karena saya selalu fakir, selalu butuh kepada Engkau. Ini penting kalau terangkan, jadi supaya orang terbiasa. Man kalau seneng ngaji ini paling seneng. Kenapa saya ngaji seneng? Karena tadi kebaikannya Allah, nikmatnya Allah saya omongkan, sehingga dengar orang banyak bahwa Allah itu baik, Allah itu zat yang kita tuju, Allahu Somad. Jadi kalau saya jadi wali karena di kamar 40 dino paling terkenal wali, wong salam tempel dia itu nggak non, kesuntung aku mau ora untung belas. Dan cara bapak wali be ulama itu mulia ulama, wali itu nak terkenal wali paling banter wong sowan be gula, sing untung dekne. Jadi kalau ulama menerangkan kebaikan orang dengar semua, akhirnya Islam menjadi siar. Mana bodoh-bodoh tadi wali ulama ambek wali itu ya dhuwur ulama. Mbok ambek kowe dhuwur kowe mergo ora ono makome itu. Terbangem kan cepet kaya kapuk tapi cebloke tok laut. Wong nek ora di makom iku kaya kapuk. Terbangnya cepet tapi gak tahu jatuhnya di mana. Dieling-eling ya, dados kula suwun sangat. Selama ini adat kita buruk. Nak nyongko anteng apik juga anteng fil khairat. Ketika kebaikan pun respon kita anteng, tidak boleh. Dalam kebaikan harus musaroah. Harus apa? Musaroah. Musaroah itu kesusu. Nah itu makanya filosofinya apa? Kalau tawaf pertama juga kon cepet. Sa'i namanya ya sa'i. Sa'i maknanya apa? Lari-lari kecil. Jadi kalau bahasa Arab itu masa yamsi masyan itu jalan biasa. Kalau sa'a yas'a sa'yan itu jalan agak lari. Makanya darani sa'i. Kau oleh sa'i kok leha-leha ora. Tapi aja terus numpak skuter balapan ya aja. Mulai bingung wong saiki. Nah wong sepo numpak skuter pantes saiki sing nom-nom lah do numpak skuter terus nek sing wengkek pasangan suami istri skuteran pun tuaf.
Aku wis kodho malaikat ing barno aja tampa. Mangkel wong. Lagi ini sing hafal Quran ngalim diselipi ya perkara ada kono kagak skuter ada maten. Ijek enom nak tuwek tak malu ijek enom kan. Iku wajib mbok pasutno kan. Pasut yang fikir mandi yakin. Wah, enak yo terlalu senajan sah tapi terlalu ijek enom. Padahal kebualah pan sruwet Mas. Piye karepe Arab Saudi ngono dolen. Cara kula penguasa Arab sing tuwek tok mati tak oleh sing nom-nom tutuki ngono. Tapi yo pancen yo sana saya sah sekedar sah. Tapi terlalu. Mosok sowan pangeran nganggo skuter muter. Aduh. Nah, sembrono. Yo aja lakoni ku awas yo. Kecuali kowe tuwek mati wis ngono. Tuwek tok ora mati yo aja. Aneh-aneh. Ya maksudnya kesusu ora ngono iku. Budi wa minha anta tafakkara nggih. Eling-eling ya bawa nggih napa sifatnya orang baik yang di Quran itu kita pelajari lalu kita tiru. Misalnya sifatnya orang baik termasuk apa itu ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum tidak pernah punya rasa takut, rasa gelisah, itu harus kita tiru. Karena kalau kita punya rasa gelisah itu biasanya lama-lama gak ridho mek kodok qadar. Jadi kudu ceria. Lu kula sebagai manusia sering susah. Tapi saya paksa, susah itu saya hilangkan. Karena kalau saya rasakan susah terus, lama-lama saya agak ridho mek kodok qadar. Makanya saya paksa seneng, tak paksa. Sesuai kulino. Nganti kula sakniki ora iso susah. Di muridku ora jelas ora iso susah. Saking apa? Lagi iki kan susah. Aku di murid wae Gus, tuwa iki tok ora serat jelas. Goblok cara aku kiai ngono. Ora usah ngono. Zaman akhir ana wong ngaji go kitab wis hebat. Ana ngrungokno ngaji wis hebat. Ana ora paham tekone majelis wis hebat. Lah nek paham teko kan wajar, kira paham kok teko kan luar biasa. Nah ono penikmat ngaji paham biasa, ini gak paham kok teko. Wayo guyu iso. Guyu hebat. Nah ono menteri dilantik guyu wajar, ora menteri ra kok guyu. Iku kemungkinane loro, saking waline saking gedenge wis semua. Pokoke seneng ibadah. Mergo sifate wali iku la khaufun alaihim walam, ndak ada rasa takut, ndak ada rasa susah. Lho kula sebagai manusia kadang ya khawatir. So anakku nasibe piye, putuku nasibe piye. Tapi aku nggereling saya ada ya karena Allah. Dan saya punya rezeki karena Allah. Orang lain di sana banyak orang kaya, padahal gak anakku. Berarti yang menciptakan kaya itu tidak saya. Buktinya orang lain yang gak anak kita kaya banyak, sukses banyak. Kenapa kita menjadi seakan-akan pelaku sejarah? Kadang orang kan berpikir, anakku nak tak tinggali warisan itu piye. Padahal banyak orang tidak punya warisan ya kaya. Karena kita tidak siapa-siapa. Di depan aturan Allah kita tidak siapa-siapa. Nah ketika rahmat Allah tidak terbatas, ya sudah anak putuku ya tetap pengirannya Allah. Engkau cicit-cicitku pengirannya Allah. Selama pengirannya Allah, Allah itu al-kafi, zat yang mencukupi. Allah ar-razik, zat yang memberi rizki. Kenapa agama ini tidak bisa mati? Karena Allah itu al-hadi. Saya kalau baca Asmaul Husna itu sampai nangis. Aku ramakomi. Caranya ini tawari sidik aku duniru. Peksa, nareson niru peksa. Allah itu kalau punya sifat itu namanya sifatun lazimatun, sifat yang berkelanjutan dan permanen. Karena Allah itu al-baqi, zat sing baqo, sing terus menerus. Ketika Allah mensifati dirinya ar-razik, zat yang memberi rizki, maka mulai Nabi Adam sampai kiamat orang akan dapat rizki. Karena yang punya sifat itu Allah, bukan menteri keuangan. Ketika Allah mensifati dirinya al-hadi yang memberi petunjuk, maka agama ini pernah ditinggal akramun nas, khairun nas, itu Rasulullah. Pernah ditinggal sahabat khairul qurun, pernah ditinggal wali songo. Saiki agama dicekel mudin. Katakan dicekel kemenak sing ngurusi agama mergo digaji. Dicekel mubalek sing ngomong buanter agama mergo salami template, tetep mlaku. Padahal sing nggawa ora ono sing ideal. Utawa dicekel wong ikhlas ngene iki, tapi ya ngene-ngene iki wae. Tapi agama tetap jalan karena Allah al-hadi yang memberi petunjuk itu Allah. Jika apapun kasusnya dunia ini agama tetap jalan. Fa inna wa ta'ala wasafa dzatahu bi annahu al-hadi, karena Allah mensifati dirinya saya ini al-hadi, penunjuk jalan. Jika di Amerika ada orang hidayah, di Hollywood ya ada, di Bali itu punya banyak santri. Orang Bali iso maca muin khusyuk era karo orang Bali bedina wong utuh. Khusyuk era karuan, kadang wong gunung kidul ora ora wong utuh ora khusyuk ya akeh. Lho mergo pangeran ora iso diatur. Kalau di santri Bali tiap romo itu astagfirullah, pinggire wong
Ping pirang astagfirullah wong pikire. Kowe sing wong guru ki dolan Bali. Sebelum sing elek bojoku tok. Mulane ana guyon ana wong haji nangis ning Multazam itu kan apa ke nangis. Dene ning Gunung Kidul kan rata ora wong ayu bareng ning kono wong Pakistan wong Turki ayu dene nangis jebule sing elek bojoku tok. Masa kowe kan nangis dosamu dol jebule. Jebule kan nangis dosane nyesal dene. Ngomong itu dibener tangga-tangga nih kan kabeh wong Indonesia, saya ayu nang Indonesia ndak nganti sepiro. Jebule sing elek wong Indonesia tok. Lho malah saya Indonesia ada kepelek kabeh. Ra wong Turki, ra wong Uzbek kan wayu-wayu. Sing wedok akhire krungu. Kabeh yo ganteng sing elek kowe tok. Enak darane sing elek sing wedok. Rumangsamu sing elek sing wedok tok, sing lanang yo. Elek. Makanya haji itu pangeran ngeling nang haji apa? Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji nya ibadah sing didesain pangeran ku aneh. Wong ibadah iku kon khusyuk. Ning haji lanang wedok mesti kumpul. Sak soleh-soleh wong mesti kumpul. Karena harus ke Ka'bah. Tawaf ifadah itu wajib bagi lelaki dan perempuan. Akhirnya tawaf itu kumpul lanang wedok. Ora ana ibadah sing gelem ra gelem kumpul kaya haji. Nah salat kan kadang jadi kayak satir. Nah, ya sholat kan partai-partainan, nah model sitoke wong wedok go guri sing lanang go ngarep. Ana sing model samping. Hadise coba takokno, hadise kebutuhan niku mau. Aneh-aneh sebelum sholatnya sampai takokno. Mana ada hadisnya perempuan di samping? Zaman Nabi itu di belakang. Sing jare sing sitoke, mana ada dalil kalau Nabi mewajibkan? Kan Nabi hanya melakukan, tidak mengatakan harus. Harus saya bantah-bantahan padha ngangguri rabar. Kalau yang sering takut, nak cara jenengan sebuti, aku ora pangeran, aku ngukumi ora ono gunane. Engko jangan-jangan aku fanatik jebule pangeran rapopo. Oh ribet. Tapi haji itu unik. Normalnya perempuan dalam mazhab Syafi'i itu kan cadaran. Tapi kalau di Indonesia dianggap macam-macam kan, terlalu cadaran. Tapi haji justru perempuan itu nggak boleh menutup wajah. Aneh. Wong mau ketemu lelaki malah aturannya nggak boleh nutup wajah. Orang ikhram itu perempuan boleh nggak nutup wajah? Nggak boleh. Kayak apa pangeran uji nyali? Leo karuan. Rai-rai Indonesia roy wong pesek ndek. Terus ketemu wong Uzbek wayu wajib buka wajah. Lho kula dikonco kiai Gus kula niku meh kecelakaan tak takoki apa. Dene niku berusaha ngambung Hajar Aswad. Pas sampe ngambung, pas cah Pakistan wayu pas ngambung. Kiai tenan iki. Cara kula ngambung Gus gak kena waktu. Wes seset. Oleh mendingan pangeran oleh beda wong gitu. Ning bedane pas ning Hajar Aswad. Lagi pangeran oleh gocul kanjen ngono fala rofasa wala fusuqa wala jidal fil hajj. Fi ku dhorof. Dadi potensi ngambung wong wedok iku ya fil haji ing dalem haji. Potensi ngeluh ke bojo elek ya fil haji. Mulane kesunatan Indonesia harus kaji bareng bojo perkara yakin. Wes tetap sadar ini. Mas artis Indonesia ambek bakul kebab ning Turki ayo. Artis Indonesia ambek bakul kebab Turki ayo di ayo bakul kebab tapi sing lanang ya bodoh lho wong Turki kula nate dolan teng tiang teng toko Turki iku penjagane lanang-lanang ganteng ning Indonesia jelas dadi artis terima pembantu manjan irunge bener jedesane bener kabeh. Nah tapi kan ning Gunung Kidul kan rombong Gunung Kidul iki masalahnya kayak kaji. Nggak terus dia nangis nih, tak tahu masa aku di pangeran jebule ngenes. Jadi pangeran ku unik, beda wong unik. Wong haji ku ibadah sakral, justru perempuan itu wajib buka wajah. Nggak bisa aneh. Terus pangeran ngono kersane. Mulane faman farada fihinal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala bil hajj. Syaratnya haji itu, nah kami ditompo jangan melakukan kefasikan fil haji saat di dalam haji. Yo mau, lewong tawaf kok dadi sitok. Lho kula di kanca, wong iki kiai pas haji kula haji plus. Niku nangis tak takoki kenging napa jenengan nangis. Aku rong tau Gus salat gurune boko wong wedok. Sak urip-uripku ya di Masjid Haram. Kula niku wong elek apa piye Gus salat tuh ning gurune.
Kan lanang wedok dadi sitok nek kredit. Nak umroh mungkin rapati kredit. Nak musim haji kan kadang nak sujud ya pas ning bokong wedok. Kadang ya pas ayu. Pas elek rapati ngeluh. Nangis wong iki. Piye gitu. Wis kredit kalau pas haji. Kenapa kok itu terjadi? Kok enggak terjadi gimana? Semuanya itu wajib tawaf. Lanang wedok wajib tawaf dan Ka'bah ning tengah. Mau apa coba? Kadang sedurunge tawaf salat, bar tawaf salat tetep akhirnya kan kredit. Polisi kurang apa nertibkan lanang wedok dipisah ora iso tetep. Omene kena wong Syiah lanang wedok dadi suwi tok sak rombongan niku 4000 2000 askare sing kegiles. Lah semua Indonesia ya ora gelem. Wong bojomu sitoke dipisah sing lanang. Wong Indonesia kan ngono ape mlebu Ka'bah kan dipisah mbek polisi sing wedok kan tetep ora gelem. Bojomu sitok dipisah iku piye. Selain wedi ilang napa? Akhirnya ya polisine sing kalah karena kan atau tukaran be askar timbang kelangan apa? Bojo. Polisinya akhirnya paham maksudnya ini bojoku mau sitok bukan pisah ku piye. Akhirnya polisinya mantuk-mantuk. Oh, iya. Dia celek sitok kok pisah jadi mesti maklum. Tentu fikih atau usul fikih itu semuanya diambil dari Quran. Bisa dikatakan fiqhul Quran atau min tafsiril Quran, tentu umurun fikih, tentu sesuatu yang terkait dengan apa? Semua orang mufassir itu pasti menguasai fikih. Saya itu bisa tafsir seperti ini itu ya barokahnya. Saya itu setengah hafal i'anah. Kalau kamu kan setengah hafal takrib aja enggak. Ini pengasuhnya ini yang siapa ini yang Pak siapa ini Pak Khairuddin, namanya aja sudah salah ya, Khairuddin api agomo. Jadi kalau kamu mangkel sama Khairuddin bocah kok nakal gitu, itu kalau diterjemah api agomo kok nakal ya. Jadi ya sudah lah, memang kekacauan itu khasnya dunia ini, jadi ya biasa aja. Begini saya beri contoh yang ekstrimnya. Jadi cara memahami Quran atau fikih itu kalau ingin paham serius itu cari sisi ekstrimnya. Itu pasti nanti kamu akan mau tidak mau. Misalnya bayangkan kenapa harus pintar mengemudi. Bayangkan kalau tidak pintar itu kecelakaan. Fikih juga gitu. Kalau kita tidak tahu fikih itu bayangkan paling ekstrim, yaitu tidak dapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa demikian? Karena hadan nabiyyu, ini nabi adalah musyarri' atau yang punya otoritas syariat. Sehingga dengan logika itu kalau kita punya kaifiyatul ibadah, cara beribadah sing tukhalifu manhajar rasul, ya yang beda dengan apa? Manhajnya rasul, itu pasti masalah besar. Karena kita berarti musyarri' baru, maka kritik terhadap qiyas ini tak anggap mahatali semua. Kritik terhadap qiyas itu apa? Potensi sebagai apa? Musyarri'. Tapi kritik pada faham zahiri ini tak anggap mahatali betulan, karena yang mimpin sudah Khairuddin ngapi-ngapi ada ngaco ini. Jadi misalnya begini, sesuatu yang sama itu kadang berdasar riwayat itu ketentuannya beda. Misalnya kalau kita pakai urutan dosa akbarul kabair, satu itu al-isyrak billah, kedua adalah qatlul mu'min, ketiga adalah az-zina. Tapi kadang-kadang untuk mengisbatkan seseorang musyrik atau mengisbatkan seorang itu sebagai qatil, itu saksinya tidak sebanyak zina. Logikanya kan semakin akbar semakin saksinya lebih banyak, tapi kadang secara riwayat enggak. Sehingga apa yang dikatakan agama menurut ahli hadis ad-din wa riwayah. Kalau menurut ahli hadis agama itu riwayat. Karena kalau kita melogika takut kita sebagai musyarri', sebagai penentu lain atau rivalitas dari Nabi dalam membuat aturan apa? Syariat. Oposisi ya kira-kira. Sehingga beragama itu harus riwayat. Nah karena beragama harus riwayat itu, saya termasuk orang yang menghafalkan hadis banyak. Saya itu hafalan saya hadis itu banyak sekali. Bukan karena ingin lulus ma'adali, itu sudah ada ikhlas kalau ingin S1 barang itu kan. Tapi ya nggak apa-apa, nggak ikhlas juga nggak apa-apa. Semoga dimaafkan Allah. Tapi saya hafal hadis itu bukan niatnya kayak jenengan ingin jadi apa? S1 terus guru TPG nanti ketemu banyak ustazah yang cantik gitu. Nggak benar itu niat itu.
Tapi memang aturannya seperti itu. Saya beri sekian contoh. Kalau agama itu tidak selalu mengikuti logika kita. Saya memberi contoh logika sosial. Karena ini yang paling mungkin dalam perdebatan ijtihad. Kalau ubudiyah kan kita sudah taslim ya. Cara sholat pasti seperti itu. Tapi saya beri contoh sosial. Menurut Anda jujur itu baik apa enggak? Kita pasti mengatakan jujur itu baik. Tapi kebaikan jujur menurut agama itu harus berbasis halal dan haram. Begitu juga senyum, begitu juga komitmen, itu setelah halal haram. Tadi saya sudah bilang sama Gus Hasan Sadili, akhlak itu di bawah hukum. Andai kan senyum itu ibadah, itu orang-orang nakal yang rayu lelaki hidung belang, itu semuanya tukang senyum. Kadang ustazah sering merengut karena kurang bisyarah atau apa tidak tahu. Nah, nanti kalau senyum itu ibadah, berarti mereka lebih sering ibadah karena sering senyum. Itu kalau sampean maling tidak konangan, lapor ke pimpinan, mesti dianggap wah kamu bagus karena maling tidak konangan. Tapi ya bagus dalam konteks maling. Kamu judi kemudian kalah, kamu bayarkan sama yang menang. Kamu ya dipuji pejudi yang baik karena berkomitmen. Nah kita tidak pernah tahu sebetulnya kata baik itu harus berbasis syariat. Sehingga kita tidak pernah muji senyum itu baik, berkomitmen itu baik kecuali ba'da'an wa faqadzalika kullu syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga istrinya Nabi itu diajarin syariat itu beda dengan logika. Jadi kalau mbak-mbak ini yang cantik itu sering senyum sama Ustadz ini Pak Khairuddin itu haram. Karena dia pasti GR dianggap cinta. Nah, itu kesunatannya merengut, itu secara agama kesunatannya itu merengut. Apa bahasa Maduranya merengut itu? Oh. Saya beri contoh, tidak betapa agama itu riwayat. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa ini taqaitunna fala takhdu'na bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi marad. Wahai para istrinya Nabi, jika kamu ngomong sama lelaki lain, fala takhdu'na bil qawli, jangan terlalu sopan. Takhdu'na dari kata khudu. Karena kesopanan seorang perempuan cantik pada lelaki yang enggak benar itu mesti ditafsirkan yang macam-macam. Jadi kalau mbak-mbak cantik bilang, monggo Pak Ustadz Khairuddin mampir ke saya. Wah pikirannya, meskipun Ustadz itu mesti pikirannya kemana-mana. Padahal tujuannya mbak-mbak itu mau tanya bab istighatsah. Tapi ini mesti enggak Khairuddin lagi pasti. Sudah agak-agak Saruddin gitu. Sehingga aturan Quran jelas. Kebaikan khudu, kebaikan sopan itu harus ada ukurannya. Karena takutnya fayatma alladzi fi qalbihi marad. Orang yang hatinya sakit melihat senyumnya perempuan yang niatnya sopan sekalipun ditafsirnya yang macam-macam. Itu juga fiqhul Quran. Makanya basis kita adalah mengenali fikih itu halal haram dulu secara riwayat. Saya ulang lagi secara riwayat, jangan secara akal. Kalau selalu pakai akal mungkin kita naif. Misalnya begini, ayam yang menurut misalnya pakar kesehatan dianggap terindikasi flu burung, sementara bekecot yang menurut mazhab Syafi'i haram kemudian malah ditetapkan sebagai makanan bergizi. Andai kan kamu jadi mufti yang mengikuti ilmu ahli gizi atau kedokteran, kamu mengatakan apa coba? Terus kamu sok ahli usul fikih karena mahatali baru masih seneng-senengnya dalil al-hukmu ya duruma ilatihi wujudan padamu, masih amatiran mas. Wah ini bekecot ini illatul hukmi sudah naf'u ya, memberi manfaat. Yang sementara ayam itu doror karena apa? Mengandung apa? Flu burung. Wah berarti yang bekecot halal, yang ayam haram. Kalau kamu bilang gitu kan taqabbalallahu minna minkum. Bisa dicoret dari daftar dai. Kalau saya seperti yang dikatakan MC, saya tidak pernah takut suatu saat tercoret apa, tidak pernah takut. Karena kita sudah biasa belajar ilmunya wali. Artinya belajar ilmu wali nomor satu cari ridhonya Allah. Saya tidak pernah ingin terkenal
Dan kalau saya terkenal kok termasuk dosa yang terkenalkan karena tadi. Jadi fahisabuhum ya alaihim bukan alayya. Kalau Allah mau menghisab ya yang kurang penggawean itu. Ya kalau yang saya ngajikan itu baik, yang dapat pahala yang terkenalkan itu. Karena mereka sudah tidak bisa dapat pahala lewat alimnya, ya sudah nge-share saja. Daripada niru alimnya berat ya sudah nge-share saja itu. Sehingga tadi saya sempat rembukan sama Gus Hasan Syadili. Kenapa Rasulullah itu ngendikan bu istuli utammima makarimul akhlak. Makarimul akhlak itu mutammimah, penyempurna. Tapi setelah basis halal haram. Tanpa itu nggak bisa ada makarimul akhlak. Apa artinya senyum sebagai makarimul akhlak dilakukan fasikoh yang menggoda lelaki? Coba lembaga-lembaga rentenir itu yang cantik-cantik itu tukang senyum enggak? Tapi yang mulang di masjid ngobrai santri jamaah merengut. Berarti hadal ustad merengut. Padahal kata Nabi konsen. Ini lembaga rentenir senyum. Terus pahalanya banyak mana? Maka ukurannya adalah halal haram itu dikawal dulu. Baru setelah sesuatu itu halal, baru senyum itu sunnah. Ya, tapi kalau halalnya saja tidak kena, misalnya perempuan penggoda, perempuan nakal, terus senyum, ya tetap tidak ibadah, kan basisnya dari haram. Gak senyumnya MC ini, kan basisnya sudah ngatur dia itu haram. Itu haram. Jadi harus istighfar ya dan basisnya. Coba kiai kok diatur, jenengan harus isi jam sekian khusus. Ngatur orang tua dia itu nggak boleh. Nggak ada dalam akhlak apa ta'lim muta'alim kiai boleh apa? Ya diatur nggak ada. Makanya ini sebagai percontohan. Saya tahu anak-anak di sini ingin ngatur saya habis misa, tapi supaya kamu dosanya tidak kebanyakan. Anak kiai. Saya minta ngaji sekarang. Ternyata sampean nurut. Semoga ini kafarah. Tidak rileks saja karena haknya ngaji santri itu rileks. Mulai dulu lama kalau ngajar biar itu. Saya masih ingat jawabannya Mbah Mun. Aku sering dikritik orang, kata Mbah Mun, saya sering dikritik orang kalau ngaji itu guyon. Kamu tahu kan Syekhina Kiai Mbah Mun kalau ngaji kan sering guyon. Banyak kiai khusyuk yang kritik saya. Kiai kok kalau ngaji guyon? Kata Mbah Mun gini, yang nggak bisa guyon itu karena ilmunya pas-pasan. Jadi melihat kitab itu sudah meruntus, itu sudah bodoh. Jadi nggak ada waktu untuk guyon. Jadi roh kitab, apalagi dilihat orang banyak, ilmunya kan pas-pas. Itu pasti nervous dulu itu. Jadi justru kiai guyon itu bukti alim karena masalahnya selesai. Lo coba kalau kamu udah alim ngaji, mbok ahli guyon kayak apa bisa guyon ndak? Oh meriang ini ya jibu ya jubu ini. Nggak pusing. Ini ala kulli mukallafin apa mukallifin sudah pusing lagi. Lama-lama tadi faman mau kode sapane wong saroko nyolong sapa man albedo tangi anduk sampai muridnya bingung, Pak saya punya anak endok karena ejaan Latin itu kalau tulisan pegon itu anduk sama endok itu dia bacanya albedo itu bukan endok itu anduk. Terus kata kiainya karena agak mau kalah kan sama, nyuri telur ya haram, nyuri anduk ya haram. Karena gak mau kalah ya. Karena temanya mencuri apa? Mencuri endok sama anduk kan? Sama-sama. Yang repot walillahi mulkus samawati wal ardi, Allah punya langit wal ardi lan bom. Karena dia bumi, dia bacanya bom. Ketika diprotes ya sama. Langit dan bom kan ya sama milik Allah. Wah ya repot. Ada orang seperti itu. Jadi untuk mengkaji fikih Quran itu pastikan status halal haramnya. Tanpa itu basis makarimul akhlak tidak bisa. Seperti tadi, kesunatan senyum bagi seorang perempuan itu harus berbasis halal pada orang yang halal. Kalau tidak ya tadi fala takhdu'ana bil qawli fayatma alladzi fi qalbihi. Kalau istrinya Nabi saja punya aturan nggak boleh senyum-senyum baik-baik sama lelaki yang nggak jelas-jelas, apalagi yang nggak istrinya
Itu sudah tak tafsirkan. Dia tadi mbak-mbak yang senyum pada Ustadz Khairuddin mau tanya istikhadah, tapi mesti GR-nya ini. Wah, berarti seneng saya. Itu kan parah. Tufayat ma'alladhi fi qalbihi. Kalau marodunya santri paling banter ingin dinikah. Kalau marodunya orang nakal, kan lebih dari itu keinginannya itu. Nah makanya ngaji fikih itu harus minimal itu ya mu'in, i'anah itu setengah hafal. Kenapa saya syaratkan setengah hafal? Kata ulama-ulama, belajar ilmu itu gampang. Kata beliau-beliau itu at-ta'ahul lil torfi, ya, belajar sebagian tapi sampai ta'ahul, sampai ahli betul. Semal ihtidak bibagihi. Kemudian dari kamu ahli itu pola-polanya akan kamu ketahui. Karena ilmu itu mesti polanya sama. Ya polanya itu sama. Misalnya begini, hukumnya bohong itu apa? Tidak sama jawab, hukumnya bohong haram. Lah itu termasuk amatir zaman belajar usul fikihnya apa? Keliru. Kalau kamu jawab bohong itu ada yang wajib. Ada perempuan mau diperkosa sama orang fasik, lari sembunyi di rumah kamu. Terus orang fasik tadi tanya ke kamu, apa ada perempuan kesini? Kamu wajib bohong, mau wajib jujur? Wajib bohong. Makanya ini salah asur ini mesti itu. Maka kalau dalam analisis usul fikih, al-kitsbu ya'tarihil ahkam al-khamsah. Dalam bohong pun ada ahkam al-khamsah. Dan itu Nabi sudah memberi isyarat. Tidak termasuk bohong orang yang mendamaikan dua kelompok. Ada sekian contoh yang bohong itu tidak dihitung dosa. Makanya hadad dinin butuh riwayat. Kalau menurut logika bohong itu haram. Tapi misalnya ada seseorang fasikoh, misalnya lonte nakal, janjian sama hidung bilang malam ini tak booking kamu tak bayar, itu wajib nepati apa wajib ingkar? Nah, itu Pak. Kalau kamu bilang nepati janji itu wajib, berarti itu maka saya bilang tadi, saya bukan sama Gus Ansad ini, coba ajarkan bahwa baiknya nepati janji, baiknya senyum itu harus berbasis halal dulu. Kalau senyum yang melakukan perayu fasikoh ya jadinya haram. Nepati janji yang melakukan fasikoh ya jadinya haram, karena janjian untuk melakukan perzinahan. Nah ini kamu harusnya fikihnya Mahatali harus seperti itu. Jangan nurut Pak Khairuddin, ini amatir masalah. Masa kenal saya baru ini sudah ngatur. Ini harus sepakat, yang ngatur kiai itu bisa. Wong guru saya aja jarang ngatur saya, kok orang lain ngatur. Itu Mbah Mun kalau nimbali saya mesti bahak takoi napas nganggur konten. Ini ndak ngundang tanggalnya, jamnya diatur. Semoga Allah mengampuni. Ndak, supaya Anda sadar bahwa di balik aturan-aturan prosedur juga aturan etika bainal ulama. Oke, aturan prosedur saya harus ngisi jam sekian, itu aturan prosedur. Tapi aturan prosedur ini tidak mengalahkan hukum taklim mutaklim. Makanya semoga ngubah jadwal ini bagian dari kafarah ya. Saya teruskan. Jadi fikih itu harus Anda itu harus setengah hafal. Ya minimal takrib mungkin. Nah, barokahnya setengah hafal ini kamu punya basis. Basis, kalau basisnya kuat nanti bisa ihtidak ila bagi. Misalnya begini, kalau kamu maknani qasrul sholat itu apa coba? Tidak, jawab saja, meskipun amatir jawab saja. Qasrul sholat apa gurunya yang tak tanya? Nanti kalau nggak tahu malu kan? Ya kalau murid nggak bener kan pantas. Meskipun nanti nggak bener saya nyalakan gurunya juga. Coba jawab, qasrul sholat itu apa coba? Loh iya, maksudnya gimana? Dari 4 menjadi 2. Kalau dari 3? Enggak kan? Dari 2 enggak bisa. Itu pengetahuan standar ya. Pengetahuan standar. Amatir banget. Tapi cukup lah. Cukup untuk ngelamar anak Pak Kaji itu sudah. Tapi sebetulnya ada qasrul sholat yang makna lain, yaitu minal wujub ila tarkil wujub, atau minal haram menjadi tidak haram, atau minal ibtal atau mubtilat menjadi tidak mubtilat. Karena ayat itu turun ketika perang. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas sholat. Itu ulama tafsir itu ijma, dan ini Anda pasti tidak tahu. Karena gurunya aja belum tahu ini. Itu sebetulnya ayat itu bukan turun tentang rubaiyah menjadi sunaiyah,
Tapi tentang hamlud dam fi sholat itu nggak boleh. Tapi gara-gara perang menjadi boleh. Bergerak salah sukharokatin mutawaliyatin normalnya nggak boleh, gara-gara perang menjadi boleh. Maka di situ maksudnya qasru sholat adalah minal wujub menjadi tidak wujub, minal ibtal menjadi tidak ibtal. Tapi kan kita kan dari dulu belajarnya amatiran gini, jadi ya sudah qasru sholat pokoknya papat jadi dua. Itu sudah pinter sudah. Makanya diantara terusannya ayat itu kamu harus membawa pedang. Karena padahal membawa pedang ini kadang mulat toh bidam, pedang ini penuh dengan darah. Jadi antak suruh minas sholat tentu makna pokoknya seperti tadi 4 menjadi 2. Tapi ada makna yang justru dibawa oleh sejarah ayat itu sendiri, yaitu normalnya orang sholat tidak bawa darah, tapi ditoleransi saat nggak boleh gerak, ditoleransi saat perang. Misalnya sholat istiqbalul kiblat wajib enggak? Wajib. Tapi fi syiddatil khaufi wajib enggak? Enggak. Nah itu ya qasru sholat namanya. Jadi qasru maknanya mencendak, memperpendek dari syarat misalnya 100 atau 10 menjadi tinggal 4. Jadi qasru itu misalnya syara itu sihati sholat 10, gara-gara syiddatul khauf menjadi 4. La minas asroh ilal arba'ah ini juga qasru. Paham tak ya? Enggak, kalau ilmu yang kelas tinggi nerangkan ustadznya. Nanti muridnya tanya ustadz. Jadi artinya apa? Kamu bisa memahami gitu tuh kalau mutabakhir bil arabiyah, karena dari awal maknanya qasru itu nyendak. Nyendak itu bisa tadi dari syarat 10 menjadi 4. Itu juga qasru. Coba dalam sholat syiddatil khaufi yang dikurting berapa coba? Yang didiskon. Bisa gerak lebih dari 3 kali. Boleh hamlun najasah yaitu hamlud dam. Boleh tidak istiqbalul kiblat. Bahkan mungkin boleh ngomong dengan kadar yang penting untuk keselamatan orang Islam. Misalnya ada orang Abu Jahal mau bunuh Ustadz Khairuddin, kan bahaya bagi agama ini. Kalau Khairuddinnya meninggal, terus kamu bilang, ya Ustadz, memperingatkan dia supaya tidak dibunuh. Kalam seperti ini juga tidak membatalkan sholat, karena tidak dianggap ajnabi. Meskipun ini sangat mufhim, bukan sekedar karena beberapa kalimat. Nah seperti ini itu namanya juga qasru sholat. Tapi kita kadang-kadang terjebak. Qasru sholat itu maknanya ya dari rubaiyah menjadi sunnah. Tapi kalau kamu nanti ngaji tafsir, ya maksudnya yang sekelas ini ya jangan hanya tafsir Jalalain, itu nggak ada. Nanti kamu protes, Gus Pak sudah tak tadi di Jalalain nggak ada. Ya mesti nggak ada. Ya minimal ya tafsir yang 10 jilid. Yang belinya saja sudah susah apalagi bacanya. Ya kan, yang belinya aja sudah apalagi bacanya. Kalau pakai maktabah Syamilah itu kitab bakhil itu namanya. Orang nggak mau modal itu. Beli HP 3 juta mau, pas mau beli kitab hanya pakai maktabah Syamilah. Berapa harganya? 20.000. Itu kriminal menurut saya itu. Untuk calon ulama itu masalah. Karena kalau tradisinya ulama kan baca kitab, ditakriri, dibandingkan, terus dimuqabalah. Karena kalau kau tunggu maktabah Syamilah mau kamu takriri gimana? Apalagi nyuwun sewu kalau ada tahrif atau apa kita ada ikut tanggung. Saya itu punya kitab Ihya itu kalau nggak 5-6 dari beberapa percetakan yang beda, karena takut kadang tahrif. Apa? Tahrif itu potensinya begini. Makanya saya sarankan kalau Anda ingin mengkaji tafsir itu minimal i'anah itu setengah hafal. Karena dari hafal, kenapa saya milih i'anah? Karena qoribu ahdin bina, dekat sekali dengan kita. Misalnya sanad saya, misalnya saya Mbah Mun, Mbah Karim, Mbah Hashim pernah ngaji Syekh Mahfud Termas ngaji Sayyid Abi Bakar Satwa Sohibul i'anah. Kalau saya sanad dari keluarga saya, malah mbah saya kandung itu pernah ketemu sama Sayyid Abi Bakar Satwa, pernah ngaji. Kalau sanad guru memang saya harus muter sampai 5. Di sebelah kiri juga sama. Mbahnya istri saya namanya Mbah Murtado sama mbahnya Mas Kamil itu pernah ngaji Sayyid Abi Bakar Satwa. Sama saya tak cerita. Misalnya begini, ada kitab itu membuang la, dengarin ya, membuang la. Itu kalau Anda yang hanya belajar di Mahatali seperti ini, mungkin buang la itu aneh, karena la itu kata inti, tidak itu kan kata inti. Tapi di orang Arab, buang la itu biasa. Jika tafsir Jalalain selalu mengatakan la uqsimu bihadzal balad, la uqsimu biyaumil qiyamah, la zaidatun, la difonis zaid. Wong la itu maknanya tidak kok dikatakan
Zaidah. Karena memang dalam muhawaratul Arab atau muhadatsatul Arab, mereka bilang lawabah. Orang Arab itu kalau bilang wabah itu nggak marem kalau tidak dimukadimai lawabah. Sehingga lah divonis Zaidah. Tapi problem dikatakan Zaidah begini, apa betul iya? Karena kebalikannya juga ada. La itu ada tapi di lafaz tidak ada. Maksudnya di lafaz tidak tertera. Misalnya wa'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Coba kalau kamu maknani tanpa la, orang yang mampu puasa pun enggak maknani tanpa la. Makanya tadi mukadimah saya kan kalau ingin belajar ilmu cari sisi ekstrimnya. Misalnya kalau kamu kangkang itu jelek, bayangkan kalau untuk cah jelek, tahu-tahu anak kamu jelek banget gitu. Itu kan cari sisi ekstrimnya. Itu kan tahu-tahu anak kamu nyesal punya bapak dan ibu kamu. Karena sekali pesek keriting, bojomu ya pesek keriting, terus anakmu kayak orang Afrika. Nah lanang apa terus wedok. Itu kan kamu ikut dosa. Karena membuat generasi yang nggak laku rabi gara-gara salah apa? Ikut dosa. Makanya sebetulnya kalau nuruti logika cawe wedok untuk cah lanang elek agak sunat karena nolong merubah. Agak sunat sebenarnya. Tapi bisa saja cowoknya ini yang haram karena memperburuk. Karena biasanya kalau yang sahabatnya besar itu yang jadi. Karena yang wedok cantik, yang lanang jelek kan yang semangat yang lanang. Biasanya anaknya mirip. Nah, itu masalah kan? Enggak. Itu kalau nuruti fikih itu logika. Tapi fikih kan enggak logika, tiba apa? Riwayat. Saya teruskan ya. Kalau Anda tahu di fikih yang boleh fidyah itu kan az-zamin orang yang lumpuh atau as-syekh sing marot sing la yurjabuhu. Saya ulang lagi, kalau kita ngelotok fikih yang boleh bayar fidyah itu siapa? Orang yang sudah lumpuh atau saya orang tua yang nggak mungkin sembuh lagi, maka dia dianggap nggak mampu puasa diganti fidyah. Karena ada kepastian fikih demikian sehingga ketika kita baca ayat wa'alal ladzina yutiqunahu tetap kita baca la yutiqunahu. Kenapa kita tahu itu? Karena basis fikih kita cukup. Meskipun tidak ada la tapi basis kita mengarah ke la. Berarti yang menentukan kamu alim itu basis fikih apa basis lughat? Basis fikih. Kebetulan secara lughat disahkan. Apa bukti disahkan secara lughat? Ada kalimat biasa yang tidak ahkam syariah tapi buanglah. Tawahi tafta'u tazkuru Yusuf la tafta'u tazkuru Yusuf. Ketika Nabi Yakub sampai setengah buta, kata anak-anaknya, sudahlah bah, kamu itu terlalu selalu ingat Yusuf. Tawahi tafta'u la tafta'u, artinya ada membuanglah di dialog-dialog biasa. Kalau dalam dialog biasa bisa dibuang, maka dalam hukum juga bisa dibuang. Kayak wa'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin ela yutikun. Ada lagi contoh yang mesti membuang lah, ini mujma'alah pasti, maksudnya secara makna pasti mujma'alah. Mungkin ada yang mengkaji fikul Quran, ada ayat di bab kalalah itu yastaftuna qulillahu yuftikum fil kalala ini mru'un halaka laysa lahu waladu wa lahu ukhtun falaha nisuma taruh sampai saat terusnya terus ditutup apa yubayyinu wallahu lakum an tadillu. Coba maknanya tambah lah, wow sesat semua. Cara sekretaris tadi sudah di-X semua. Coba kalau maknanya tambah lah yubayyinu nerangaken sapa Allah memberi penjelasan an tadillu supaya kamu sesat. Betapa bodohnya kita. Itu jelas menyimpan la dan mujma'alah, nggak mungkin kamu maknanya tambah la. Karena kalau tambah la maknanya Allah memberi penjelasan agar kamu sesat. Itu mbok guru paling goblok pun tidak akan segoblok itu gitu. Akhirnya tafsir Jalalain ya urun, biasanya urun itu urun rembuk, an sama ta terus dikasih la ya, biasanya tafsir Jalalain kan gitu. An terus dipotong ditambahi la. La ini di luar kurung karena enggak Quran, yang dalam kurung Qurannya terus la itu urunnya Imam Suyuti atau tafsir Jalalain. Pasti maknanya musma'alih membuang la. Nah kalau ada yang tidak membuang la pasti punya solusi lain yang maknanya sama. Misalnya gini, kalau kamu belajar nahwu, saya ulang lagi, kalau kamu belajar nahwu alfiyah lah. Satu alfiyah juga sarahnya itu setengah hafal karena saya butuh paham. Ya butuh paham. Kamu milih mana, buang la sama buang mudhof? Populer mana di nahwu? Ulama nahwu ada yang milih lebih populer buang mudhof. Misalnya was'alil qaryah was'al ahlal qaryah. Ya misalnya gitu.
Nah makanya ulama daripada buang la itu gak pati lughotun ma'rufah, gak pati begitu dikenal, milih buang mudhaf. Artinya terus bilang gini, yubayyinu wa lakum karahiyata antadillu. Allah memberi penjelasan karena Allah tidak suka kalau kamu sesat. Terus karahiyah dibuang. Nah ini kan urusan makna, urusan pilihan lughat, tapi semuanya sepakat maknanya harus seperti itu. Tapi ada yang milih buang la, ada yang milih buang mudhaf. Nah kira-kira secara rasa nahwu kamu milih mana aja? Mungkin orang lagi saya juga kok milih. Tapi tetap kita tahu, nggak mungkin yang dimaksud Allah memberi penjelasan agar kamu sesat. Kalau menurut saya pribadi suka buang mudhaf karena lebih familiar. Memang buang mudhaf di bahasa Arab itu familiar. Bukti paling gampang itu di bab taukid. Di bab taukid kalau kamu ngaji nahwu bab taukid, jaa zaitun nafsuhu apa? Jaa zaitun nafsuhu atau jaa zaitun ainuru. Itu semua ahli nahwu mesti bilang begini. Yang ahli loh ya, tidak sampean, yang ahli nahwu pasti bilang begini. Taukid itu dipentingkan untuk memastikan hadal kalam la yahtamilu mudhofan, bahwa kalam ini tidak terjadi pembuangan mudhof. Karena kalau dalam bahasa Arab jaa zaitun bisa saja jaa gulamu zaidin atau katibu zaidin atau tilmizu zaidin. Sampai buta taukid itu saking seringnya di bahasa Arab itu ada buang mudhof, sehingga orang Arab kalau ingin memastikan Zaid sendiri yang datang harus ngomong ja'a Zaidun nafsuhu. Karena kalau Zaidun saja bisa artinya katibu Zaidin atau gulamu. Berarti buang mudhof populer enggak? Populer sekali, sampai ada bab taukid untuk menghilangkan kemungkinan itu. Saking seringnya, apa? Saking sering. Itu kalau kangkang sedang gaya itu kan wah saya rabi keluarga Ki Asad. Kan tanya, keluarga yang mana? Ponakannya apa cucunya? Enggak, candalem. Karena gue gaya-gayanan kan harus ngomong seperti itu. Nah, sehingga dalam level ekstrim ilmu kalam atau ilmu tauhid, saya ulang lagi, saya mukadimahnya tetap sama ya. Cari sisi ekstrim dalam mengkaji satu ilmu, ya cari sisi ekstrim. Misalnya kalau kita tidak buang mudhof, kamu bisa nggak maknani ini secara ilmu kalam atau ilmu tauhid? Wajah Rabbuka wal malaku soffan. Coba maknani tanpa buang mudhof. Kaya Allah kaya dirijen. Wajah alan teko sapa Rabbuka pangeran sira wal malaikatu lan wal malaku lan malaikat oleh teko soffan hale baris-baris. Jadi sok kiamat itu Allah berbaris. Kriminal enggak kalau dalam ilmu tauhid seperti itu? Kriminal kan, karena di sini ada tasbihu wa bil khalqi, menyerupakan Allah dengan makhluk. Atau ayat yang lebih ekstrim lagi, hal yang guruna illa satruse illa ayat yahum wa fi dzulalim minal ghamam. Allah datang di segumpalan awan. Coba kalau maknani tanpa buang mudhof, berarti kan ada takayuf membayangkan Allah itu kayak makhluk. Jadi bayangkan kiamat Allah baris di depan sebagai pimpinan baris, terus malaikat di wong ayat terus dalile qala ta'ala wa ja'a rabbuka wal malaku. Itu salah maknane tak goblok wonge kan gitu mesti orang ini. Sehingga mau tidak mau kita takwil. Rabbuka di sini rasulu rabbik. Sama lihat di tafsir ahli sunnah wal jamaah. Rabbuka rasulu rabbik atau amru rabbik. Saat itu datang perintah Tuhanmu yang mengharuskan para malaikat berbaris. Bukan Rabbuka dengan arti zat. Karena Allah sebagai zat la yahullu fi makanin. Allah wajib mukhalafatul hawadits. Nah, kalau Mahat Ali mau mengkaji fikih itu juga harus mengkaji lugah. Saya itu mengkaji kitab usul fikih banyak, lubul usul, jamul jawami. Itu di separuh akhir pasti tentang lau itu kayak apa, inna kayak apa, ka'anna, ya Mbak. Nah orang banget berarti khatam. Karena nggak bisa kita mengkaji usul fikih tanpa tahu aturan-aturan lughat, karena ilmu itu didapatkan dari Quran, dan Quran adalah wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin Arabimu bin. Jadi hadal Quran alisanul arabi. Kamu nggak tahu lughat nggak bisa. Makanya pernah ada khotib amatir, ya tentu khotib ini amatir. Kalau ketemu saya pasti tak PHK atau tak penjara lah, bukan sekedar tak PHK tapi tak penjara. Itu ada khotib amatir mendalil ketika khutbah, yaitu dia mungkin saking gobloknya atau khotib seneng karena nggak tahu lah, atau ya baru habis dimari istri jadi goblok.
Karena penyumbang kegoblokan para kiai itu istrinya kan. Itu gak jelas. Itu kata Pak Said itu. Kiai pinter kaya apa, profesor pinter kaya apa. Ini kalau kata Pak Hasyim Muzadi itu masyhur ya. Ini ada ponaknya ya. Banyak profesor yang menjadi goblok karena apa? Istrinya. Jadi sudah belajar teori macam-macam, pas mau ke kampus dibentak istrinya. Itu sudah di kampus blank. Hilang gitu. Kiai juga gitu, ilmu sudah disiapkan, mau bentak itu tuntas. Itu saya punya cerita dari bapak. Dulu para kiai itu pernah ngaji di dalam di rumah. Bareng kiai itu biasanya kalau pas latihan kiai itu rezekinya kan belum lancar. Karena ya biasalah diuji sama Allah. Dia agak-agak miskin atau ya miskin betul memang. Itu istrinya kan marah-marah. Karena ngajinya di rumah itu sampai istrinya santrinya dengar. Yus kono anakmu pakani kitab gitu. Maksudnya wong wayahe blonjo kok tetep ngaji. Akhirnya terus kiainya bilang, "Jom ngaji di pondok, ngaji di pondok." Jadi kiai ngaji di pondok itu karena tragedi itu awal. Itu awal peralihan dari rumah ke pondok. Semenjak itu kayak jadi mujma'al kalau ngaji di pondok saja. Ya, karena itu tegangannya lebih aman, lebih aman. Jadi kalau ada kiai berani ngaji di rumah jam belanja, apa? Kalau habis sisa agak keren. Karena istri sudah mandi, sudah aman semua. 6:30 pagi. Jadi kalau ada kiai berani ngajar di rumah jam-jam belanja itu tak puji. Apalagi berani di istri kedua, oh tambah hebat. Ada yang berani. Terus nggak ada masalah? Apa ada masalah disembunyikan? Banyak, mesti banyak. Saya teruskan. Di sini ada yang hafal Quran santri kamu? Ada. Gurunya hafal nggak? Itu masalah. Bid'ah itu termasuk. Muridnya hafal, gurunya enggak. Si Khatib tadi dalil begini. Wala tangkihul musyrikati hatta yu'min. Yaitu tentu nakah itu hanya mutaaddi li maf'ulin wahid. Ya saya ulang lagi, nakah itu mutaaddi li maf'ulin wahid yang binafsihi ya. Yang apa? Binafsihi. Kamu harus belajar nahwu. Saya bisa tafsir seperti ini ya barokahnya saya pernah nakriri Alfiyah, saya pernah. Sampai sekarang saya itu masih belajar ilal. Kamu jangan kira saya sampai sekarang masih belajar ilal. Karena saya tahu ilmu ini sudah mau mati. Karena yang Mahatali aja tidak mesti bisa, apalagi yang enggak. Padahal maknanya Mahatali itu apa? Kelas tinggi. Buat tinggi bingungnya, buat ilmunya ada tahu. Al-alif takhayyur au fil lafadz ada. Alinya kan kalau dalam ilmu balaghah kalau makmul dibuang itu umum, jadi nggak jelas al-alifi apa kan nggak jelas, karena makmulnya dibuang. Jadi ini bukan saya buat, memang salah ilmu balaghah gitu. Kalau makmul dibuang itu umum. Jadi harus harusnya sampean tanya, Pak ini ali apanya Pak? Ali ilmunya apa ali? Karena tadi kadang santri itu nggak berani boyong. Saya pernah punya cerita unik dari Mbah Mun. Kiai itu latihan nggak? Jadi kiai itu latihan. Kata Mbah Mun gini, saya itu pernah husnudzon sama santri yang kalau pereinan itu tidak pulang. Itu Mbah Mun anyaran kiai itu dipuji, wong pereinan kok tidak pulang, berarti capek, sergep itu. Tapi Mbah Mun itu betapa kecewanya ketika santri itu dipanggil, "Cung, pereinan kok tidak pulang, kenapa?" Nah ini ngomong kan ngarit, Mbah. Jadi artinya Mbah Mun tuh kecewa karena husnudzonnya itu enggak tembus gitu. Nah bisa saja sampai meneruskan Mahatali itu bukan karena nyari ilmu, neng omahe wopo gitu kan. Jadi husnudzon itu ya kalau keterusan itu ya jadi goblok gitu. Saya tidak tahu, coba niat kamu Mahatali itu nyari ilmu apa daripada di rumah gak jelas. Tidak usah dijawab, sudah kita sudah dijawab. Ya wala tangkihul musyrikati hatta yu'min. Terus wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau ajabatkum. Karena depannya wala tangkihu berarti maknanya kan gini. Wala tangkihu lan ojo nikayo sira kabeh ayyuhal mukminun, karena khitabun lil jamil mudzakkar ya, khitabun lil jamil mudzakkar. Al musyrikati yang pira-pira wedok musyrikah, perempuan musyrikah. Nah karena depannya bi fathita, saya ulang lagi, karena depannya bifat khita. Ayat yang kedua atau alinea kedua ya, alinea kedua atau qadiyah kedua itu tetap dibaca wala tangkihul musyrikina hatta yu'min, tetap dibaca wala tangkih.
Itu sehingga orang Arabia nggak hafal Quran, tapi dia malakah bil Arabia. Saya ulang lagi, dia ada ahli Quran, tapi malakah bil Arabia karena dia daukus salim, al-urbul khulsu, dia orang Arab asli yang belum tercampuri oleh mu'arrab, oleh Arab-Arab palsu. Tidak Arab mualladin kalau dalam bahasa balaghah. Terus bilang gini, ya khotib, katanya Pak Khotib, apa betul itu Quran? Kalau itu betul Quran, saya kecewa dengan Quran kan? Karena maknanya menjadi gini, wala tangkihulan ojo nekai siro kabeh para mukmin lelaki, karena khitabun jamil mudzakkar, al musyrikina ing lanangan musyrik. Yang mau nikah sama lelaki musyrik itu ya siapa gitu. Mbok tidak usah dilarang, ya tidak akan kita lakukan gitu. Mas, artinya gini kan menjadi tidak mutu kan. Misalnya saya ngandani jenengan Kang, ini kan kalau sini bahasa Madura Kang ya Kang sama. Kang gue ojo nikah mbek Pak Khairuddin. Loh, nggak usah dilarang juga nggak akan kamu lakukan. Bisa muta-muta kamu kalau nikah sama lelaki kan gitu. Tapi kalau dibaca bifat khita maknanya seperti itu. Kalau bifat khita maknanya seperti itu. Maka semua ulama qurra ijma, saya ulang lagi ijma bacanya bidomit ta apa? Sehingga maknanya gini, wala tungtihu lan ojo nekahno sira kabeh para wali, terus maf'ul awalnya dibuang banatikum ing pira-pira anak wedok sira kabeh, atau mauliyatakum ing wong wedok sing mbok waleni sira kabeh. Jadi hadil ayat khitabun lil auliya wala tungkihu ayyuhal auliya wala tungkihu lan ojo nekahno sira kabeh para wali banatikum ing pira-pira anak wedon sira kabeh mbok nekahno al musyrikin ing lanangan musyrik. Itu baru benar. Kebetulan di Jumatan itu ada orang alim. Ya orang alim itu bisa saya, bisa Pak Khairuddin. Tapi andaikan di polling pasti orang milih saya. Ya. Maksudnya sementara ini, tapi nanti nggak tahu saya. Kalau dia sregep terus nyalip saya nggak tahu. Tapi itu agak mohal itu. Agak mohal. Ya setidaknya mohal adatan, bukan mohal yang ini. Ya, mohal ya. Mohal adatan ya, bukan mohal yang kotaan, tapi mohal apa? Adatan. Ya bukan mohal aklan ya. Terus ada kiai bilang gini, ndak itu yang salah, ndak Qurannya, khotibnya. Itu semua Quran bacanya bidomit. Maka kalau sampai mengkaji Quran itu harus seperti ini, cari sisi ekstrimnya. Betapa fatalnya kalau kita salah harokat. Tapi dengan membayangkan gitu kan, apa salah harokat kan buruk betul gitu, karena maknanya jadi parah ya, bisa berubah. Sehingga kita lah, tapi karena orang kadang wala tangihu itu bifat khita, terus belakangnya ikut dibaca wala tangihu. Coba kalau kena adzauqus salim minal urbil khulsi, orang Arab yang masih murni, itu iskal betul, karena maknanya menjadi dan jangan kalian menikah sama lelaki musyrik. Gua tidak usah dilarang ya gak akan terjadi. Nah terus kembali lagi ke fikih. Jadi pastikan fikih dulu. Nah kalau fikih sudah dipastikan, kamu baru tahu tentang lughatul arabi atau istimalul arabi atau al-lughatul arabiyah. Tapi saya bahasakan lisanul arab. Saya beri contoh terakhir. Ini kan kebetulan tidak dibatasi. Yang saya dibatasi saja mau mengakhiri ini. Saya biasanya kalau ngisi ya 35 menit. Ini tinggal 5 menit. Ini terserah ustadznya, ada sesi tanya apa enggak. Kalau ada sesi tanya, resikonya yang goblok kita goblokin. Itu resikonya. Kedua, gurunya rata tanggung jawab. Nganti takok ngenteni ngundang kiai. Karena gurunya nakalan, belum dicucuk, belum dihormati, tapi kalau ada muskil nyewa kiai. Itu minsui adabi. Pasti guru yang enggak baik. Dicucuk mau, dihormati mau, ketika ditanya bagus baca gitu. Itu ndak akhlak yang baik, itu ndak akhlaknya. Lo tanyakan siapa saja, itu akhlak yang nggak baik, seperti itu, ndak akhlak yang baik. Tapi kalau akhlak nggak baik itu kita ikhlaskan terjadi ya monggo. Tapi saya maafkan. Begini misalnya, pastikan bahwa hukum fikih ini kan jurusan kamu kan fikih wa usuli, dan katanya tadi fikih tafsir. Saya pastikan tafsir itu gampang. Pastikan kamu tuh alim fikih. Ya tadi minimal itu setengah hafal ya. Tidak harus hafal betul, tidak mungkin. Potongan sama itu tidak mungkin. Setengah betul. Ini bukan sultan, bukan sul yakin. Bukan sul yakin. Kalau sultan masih baik gitu ya. Sul yakin. Lo sama tidak usah tersinggung, biasa aja.
Wong saya hanya ngomong, hati saya tetap husnudzon. Bedanya ulama sama enggak gitu. Ulama itu rileks tapi hatinya salimal qalbi, salimas sarir. Kalau orang munafik lesannya bagus tapi hatinya jelek. Jadi kalau saya lesannya bagus, terlalu bagus malah bahaya. Karena khasnya orang munafik tuh lesannya bagus. Wah, saya ngawur itu masih ada ilmunya. Saya ngawur sama kamu udah ngawur itu masih bener saya ngawur. Karena ngawur pun ada apa? Ada ilmu. Itu dulu Rasulullah itu kalau sedang sumpek itu yang sekelilingnya nyari sahabat yang setengah ngawur-ngawur itu. Karena Abu Bakar itu terlalu sopan untuk bisa bikin Rasulullah tertawa. Umar ya gitu. Makanya ketika Rasulullah sumpek itu, khazin itu kelihatan sebenarnya karena yang dipikir banyak tentu Rasulullah termasuk mikir sampean. Mlebu swarga sampean yo angel. Karena kuota amalnya ada cukup. Sampai Rasulullah nangis-nangis minta hak syafaat. Kalau Nabi mikir diri sendiri udah selesai mulai dulu. Langsung masuk surga di depan. Yang agak ribet kan karena mikir nyafaati sampean-sampean itu. Kalau nyafaati saya agak ribet karena orang hafal Quran sudah dapat porsi sudah. Jadi sudah agak mati ribet. Yang ribet ini coba sampean atas nama apa coba? Kalau Habib Husain kan atas nama cucunya. Kalau Ustaz Khairuddin atas nama ustadznya. Kalau Mbak atas nama kaum lemah. Kalau sampean coba atas nama apa itu? Ustaz Afif ya sudah diikutkan partai lemah aja ya. Saya teruskan ya. Pastikan hukum itu secara fikih. Apa? Kalau secara fikih kamu sudah hafal, nanti menakwil Quran, takwil itu bisa maknanya tafsir, bisa maknanya tahmil. Nanti saya ceritakan. Itu pasti gampang. Misalnya begini. Muharramatun nikah itu ada berapa coba? Kan ada 7 yang bin nasab. Ya muharramat itu kan ada 3 sebenarnya. Muharramat bin nasab jumlahnya berapa? 7. Ada muharramat bil rodok jumlahnya juga 7. Ada muharramat bil musaharah karena bisanan. Ya karena apa? Terus yang terakhir ada haram min haitsul jam'u tapi tidak min haitsun nikah. Ya haram min haitsul jam'u tapi tidak haram min haitsun nikah. Kayak kamu nikah mbaknya otomatis nggak boleh nikahi adiknya selagi masih sah dengan mbaknya. Makanya nunggu mbaknya mati jadi urutannya. Jadi kalau mbaknya mati betul nggak tahu saya itu. Semoga nggak akan apa-apa takdir. Tapi kalau adiknya cantik mbaknya jelek kok mati dulu. Itu kasat reserse bisa nyelidiki itu. Ya itu ya kita pastikan begitu dulu. Ya itu pastikan. Sehingga kamu hafal muharramat bin nasab kalau menurut bahasa Arab itu ada 7. Yaitu siapa? Ummahatukum hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa kholatukum wa banatul akhi. Jadi kalau orang Arab bilang itu 7, tapi kalau orang Jawa cukup 4. Apa? 4 karena orang Jawa hanya ngitung ibu, putri, saudara, bule hanya 4. Karena orang Jawa bule dari bapak atau ibu namanya juga bule. Kalau orang Arab bilang dari bapak amma, dari ibu khola, maka menjadi 5. Orang Jawa hanya bilang keponakan, no? Keponakan. Orang Arab bilang banatul akhi, banatul ukhti. Jadi kalau orang Jawa bilang lebih simpel karena ammah sama ya karena sama ammah sama kholah dihitung 1 ya kan? Bule, ponakan dihitung 1. Sementara di Arab dihitung 2. Terus rodok, terus tadi musyawarah. Terus min haitsul jam'u. Kita ketika ngaji takrib jam'u itu diteruskan. Tidak sah menjam'u baina mahromaini, tidak diresaksikan bainal ukhtaini tapi baina mahromaini. Tidak boleh menikahi perempuan yang ada hubungan mahram. Pengandaiannya gimana? Imro'atani sing law furidot ihdahuma dzakaron, tidak boleh nikah. Jadi yang dikatakan 2 mahram apa? 2 perempuan yang andekan salah satunya lelaki tetap haram nikah. Berarti misalnya apa? Mbak sama adik, andekan salah satu lelaki kan nggak boleh nikah. Keponakan sama bule, andekan sang satu lelaki kan nggak boleh nikah. Perempuan dengan mbahnya, andekan salah satu lelaki kan nggak boleh nikah. Nah, tapi Quran hanya ngendikan wa antasma'u bainal ukhtaini illa ma qad salah. Tidak boleh mengumpulkan 2 saudara. Andekan Anda terjebak tekstualistik, maka Anda hanya mengharamkan jam'u bainal
ukhtain. Dan itu bahaya betul cara fikih, kriminal besar. Karena kamu berarti menghalalkan orang menikahi perempuan berbarengan dengan bulenya. Kadang kan bulenya juga masih cantik. Iya, atau misalnya yang kamu nikahi umur 17, 18, bulenya umur 30, terus cantik bulenya. Terus lah bulenya sekalian gitu. Atau nikahi bulenya, terus ponakannya cantik. Kalau sama banyak kayak enggak ya. Kan 17 versus 70. Jadi enggak usah dilarang, kayaknya keterlaluan lah. Bayangkan wah. Al-jam'u bainal mar'ah wa jaddatiha. Itu nunggu kelainan maksudnya itu. Nah, pertanyaannya begini. Kalau Anda tidak mahir bil fikhi, saya ulang lagi, Anda tidak mahir bil fikhi, maka ayat wa anta tasma'u bainal ukhtain termasuk ayat muskilah. Atau Anda tidak mahir bil fikih, bahkan Anda ifta secara menyesatkan. Yang haram itu jamu bainal ukhtain karena itu yang mansus di Quran. Kalau bainal mar'ah wa amatiyah enggak ada di Quran, wa kholatiyah enggak ada. Itu sesat dan menyesat. Itu wajib diboyong kalau pondok sini. Wajib diboyong dan harus enggak dapat tiket ke surga itu. Kecuali tobat ya tentu, kecuali. Maka ajaran kita enggak boleh orang terjebak tekstualistik, harus ada ilmu usul fikih. Nah, barokahnya kamu hafal fikih tadi, maka ayat wa antas mau bainal ukhtain kamu fikih ini min itlaqil ba'di wa iradatil kul. Jadi ketika Allah mengatakan ukhtain adalah melafatkan ba'dun min afrodil muharramat tapi wa iradatil kul. Jadi ukhtain bukan dengar makna dua bersaudara, tapi fardun min afrodil jam'i bainal muharramat. Dong ya. Jadi coba, artinya kamu bisa maknani itu karena kemahiran dalam fikih sehingga tidak terjebak bainal ukhtain. Makanya zaman Nabi Sugeng itu sudah menambahkan wala bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa kholati. Tapi Nabi memang nggak menambahkan wajad dati. Karena Nabi tadi itu tahulah kalau itu hanya orang nggak waras yang bayangkan. Kan nggak usah dilarang juga pasti orang nggak akan melakukan itu. Kan misalnya yang kamu nikah kan rata-rata umur 20, banyak umur berapa coba? Ya sudah 70 kan, nggak usah dilarang juga agak kebayang kan? Ya nunggu gak waras dulu kalau sampai kepikiran nikah ibahnya juga itu. Dia mukallaf ini katanya. Nah, jadi saya ulang lagi ya, kalau kamu ingin mengkaji apa? Tafsir ya, pastikan fikih itu ngelotok andori qalbi. Sehingga lafat-lafat yang meskipun muhim itu memberi salah cipta. Cara kiai kan ini apa kalau muhim? Kiai Jawa mana nih muhimun, lafat yang maringi salah cipta. Lafat yang dohirnya itu memberi salah paham. Muhim itu dulu. Ya kayak tadi loh, wa antas ma'um bainal ukhtain kan hadil ayat tuhimu seakan-akan yang haram itu hanya jamu bainal ukhtain. Itu apa kalau bahasa Madura itu? Apa? Itu bahasa Indonesia, enggak bahasa. Itu bangsa Indonesia, ada bangsa Madura yang menurut bangsa Madura. Kalau tadi makna bangsa Indonesia, pokoknya seperti itu. Jadi kepastian, makanya menurut saya tradisi guru-guru kita, ya mulai Mbah As'ad, mulai sekarang ada Gus Azaim, mulai dulu ada semuanya lah, ada Gus Fawaid. Tradisi guru kita ini sudah benar. Orang itu nggak boleh belajar tafsir Jalalain sebelum belajar mabadi fikih, pesolatan, sulam taufik, sulam sakinah. Sekarang itu termasuk minal fitan, termasuk fitnah besar sekarang. Orang belum belajar apa-apa langsung belajar tafsir. Saya ini pecelok ahli tafsir, tapi belum pernah saya baca tafsir secara masif. Saya tiap mengajar tafsir pasti ngajar fikih. Saya sampai sekarang masih ngajar Muhadzab, ngajar Fathul Wahab. Bahkan kitab terkecil fikih pun saya ajarkan, yaitu Sulam Taufik. Saya ngaji tafsir hanya 2 minggu sekali. Itu pun saya mesti ngomong fikih, karena takut tadi. Takut orang-orang itu hanya ngomong tafsir, tidak ngomong apa. Itu termasuk ngaji khasah tafsir itu mesti ngomong fikih. Bahkan Pak Quraisyihab, Profesor Quraisyihab mengagumi saya dari segi saya selalu ngomong fikih. Karena tadi gak kebayang tafsir ini kalau gak dikawal fikih. Coba misalnya kalau antas wa bainal ukhtain, terus kamu secara lama bilang, oh ini jelas Allah hanya mengharamkan bainal ukhtain. Kalau boleh kan ya masih cantik. Waduh. Itu kalau saya jadi kiainya, saya langsung sujud sama Allah, ya Allah jangan kasih tiket surga. Bukan sekedar tak boyong. Kalau tak boyong masih bagus. Tapi kalau kita ngelotok fikih, secara fikih sudah anggori qalbin pasti tahu. Hadil ayat ini cara balaghah min itlaqil ba'di wa iradatil qul. Jadi ketika Allah menyebut bainal ukhtain,
mewakili makna bainal mahramin. Apa? Bainal mahram. Itu kan sama seperti Nabi ketika tawaf cung yo ning Hajar Aswad. Manane semua Ka'bah, ora kok kowe bengi Hajar apa? Hajar Aswad. Itu biasa dalam bahasa Arab seperti itu. Sama seperti Nabi, orang baik adalah yang memegangi anak yatim, ngelus-ngelus kepala anak yatim. Kayak ngelus-ngelus tok bisa wong akeh. Maksudnya ngelus-ngelus itu bukti tarohum apa? Sayang lah, sayang itu dibuktikan dengan memberi kebutuhannya. Jadi ngelus-ngelus itu ya sambil ngasih 50.000 atau ngelus-ngelus tok ya repot. Iki kiai aneh cah yatim dikumpul kok. Dilus-lus tok karena hadisnya mau masur asil yatim. Ya ada seperti itu. Masru ibaratun anit tarohum. Wa tarohum ya min ayakuna infakon aw ghairu infak. Ya harus seperti itu mau tidak mau. Karena makanya terus di pondok-pondok diajarkan balaghah. Kalau nggak diajarkan balaghah repot. Coba kalau kamu nggak ngaji balaghah, ayat ini maknanya nara kamu masuk neraka, tak jamin masuk neraka. Nanti tak pesankan Imam siapa? Malaikat Malik ya, bagian ngurusin neraka. Tak suruh mendaftar di depan gitu kan. Coba kamu maknani tanpa balaghah. Yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum coba. Yukhadi'una bodoni sapa wong akeh Allah ing Allah. Wa huwa lan utai Allah yukhadi'u bodoni mereka ya. Coba. Wah, berarti mereka menipu Allah apa balas? Kan kacau kan? Seperti itu ulama balaghah sepakat ini mimbabil musyakalah apa mimbabil musyakalah karena mereka menipu Allah maka musyakalahnya dikatakan wahwa khadihum tapi dengan makna yang berbeda. Jadi maknanya wahwa Allah khadihum yang membalas tipuan mereka. Padahal kata membalas itu udah ada di situ. Tapi kalau kamu maknani khadihum dan Allah menipu mereka berarti kamu nyifati Allah sebagai itu kafir berat tuh. Bukan kafir ringan. Nah makanya kalau kamu mau belajar balaghah cari sesi ekstrimnya. Betapa bahayanya kalau tidak belajar balaghah maka wahwa khadihum kamu akan salah makna. Juga begitu juga di wa antasma'u bainal. Jadi kembali ke depan bahwa kita kalau mau mengkaji ilmu itu cari sisi ekstrimnya. Supaya kamu tahu betapa bahayanya kalau tidak menguasai ilmu itu. Pasti apa fasuilu fa'aftu biwiri ilmin fadallu wa'atu. Logikanya nyata. Dan saya bangga ya dengan teori ini ini dawuh ulama. Dosa paling gede itu syirik. Syirik itu mensekutukan Tuhan. Maksudnya menganggap selain Tuhan itu fungsinya atau kedikjayaannya atau kekuatannya sama dengan Tuhan. Kemudian makna syirik ini meluas menjadi kelompok sing ekstrim. Ana wong sing darani sekedar ziarah kubur donga ning kuburan dianggap napa syirik, muga dianggap njaluk napa kuburan. Padahal umpama dirungokno dongane ya muni ya Allah lho ya ora ya muni ya kuburan. Tapi ya mulane sekali-kali sing darani syirik kon ngrekam utawa kon ngrungokno. Kok oleh donga temeni napa? Ya Allah ya Rabbana kan ya ora muni ya. Malah sing mayite rada dinyek. Nah piye kowe teko ado-ado nek misale rugen sampeyan ziarah ning aku ateng nyek Gusti niki guru kula salah-salah dosa-dosane sepuro mbakas dosaku bareng gak kurang ajar tapi lha iya kok diarani njaluk aku piye ngenyek barang kok njaluk lho lha iya wis barani njaluk piye ben ndongakno guru Pak ya oh maghfir dzunubahu wa sayyiatihi semoga kan tetep ndongakno waghfir mesti niki sepuro nek apik jenengan tikelno nek elek jenengan sepuro. Ya kan yang ngenyek wong kan berarti dia memungkinkan aku elek barang kan. Aslinya kan lah ya dengan posisi ngono kok ape jaluk mayit kan ya ora mungkin wong ngenyeke yo nganti ngono. Pemene nek rukun rodok ngalim dongane umat al-qabruhu rodotan min riyadil jannah walatat al-qabruhu khufratan min khufarini. Gusti kuburane dadekno taman surga ampun dadekno jurang neraka. Artinya dekne dhewe nganggep aku kan posisi ndak aman kan. Malah aku rasa seneng diziarah ruhin aku ngerti kira-kira itu ada pelecehan pasti itu. Artinya dengan kondisi ini saya yakin orang ziarah kubur mau barani bid'ah cek nganggur lah kok jarani syirik. Ya jarani tidak mungkin kan dengan lafaz-lafaz itu orang minta sama kuburan itu. Dengan lafaz-lafaz sing rodok wae dan merendahkan mulu sing makanya syirik itu sing mesti dia menyekutukan Tuhan. Ada makhluk lain atau selain Allah yang kamu anggap kekuatannya sama dengan Allah.
Dan itu lucunya malah terjadi dalam kita keseharian. Misalnya keyakin sing marekno kowe iku budre. Kowe anggar ngelu golek budre, anggar lara weteng golek apa, itu malah bahaya. Makanya itu dihilangkan lewat baca bismillah. Makanya kata Imam Syaroni, bismillah itu tidak wajib, tapi siapapun yang mukasyafah akan mewajibkan baca bismillah. Karena untuk menetralisir kekuatan adat itu hanya bismillah. Coba kamu sekarang yakin kan kalau makan itu pasti wareg, nak ngombe mesti seger. Karena kita bertahun-tahun nak ramangan ya lesu tenan. Sehingga kita hampir pasti memastikan nak mangan itu mesti. Lu kata mesti ini sing dadekno syirik, berarti Anda menafikan kekuatan Tuhan yang bisa membuktikan bikin malaikat tidak makan hidup. Misalnya kita, tapi aku manusia Gus gak malaikat. Bagi Allah sama saja, cek manusia cek malaikat, malaikat ra iso mangan hidup karena kekuatannya siapa? Allah kan? Lah kamu sekarang makan bisa hidup juga karena kekuatan Allah, bukan karena makanan. Sego itu ra akal. Nah, untuk menetralisir hukum adat yang sudah mengkerak wis ngene iki kon maca bismillah, setidaknya kita yakin nak sing maringi kekuatan iku Allah lewat bismillah. Ya, tapi secara naif kita secara fatwa fikih resmi kan itu udah wajib. Mulane sik ra wajib lah cara fikih, kowe wajib maca bismillah cara hukum tauhid. Karena tadi kalau kita tidak baca bismillah, jangan-jangan kita meyakini mangan itu mesti wareg, nak ngombe mesti seger. Padahal kata mesti ini sing dadekno syirik, karena seakan-akan makan itu punya kekuatan yang luar biasa. Paham sih kalau maksud? Karena bismillah itu penting sekali, sangat-sangat penting. Karena untuk menetralisir adat sing mulane wis pokoke bismillah. Lani bismillah dari ulama sing pun usul kan bismillahirrahmanirrahim, kabeh maknane Quran disimpen Fatihah, Fatihah disimpen ning bismillah. Bismillah wis hurufe mok 19 sampai tau ngitung ya. Aku wong alim ora tau ngitung lah tetep ora. Perkarane yo maca kitab dulu dadi aku pokoke bismillahirrahmanirrahim ku jumlahe pinten? 19. 19 iku disimpen ning bak. Wis 19 karek sithik disimpen ning bak. Kabeh ulama nyingkat bak iku bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Bi sebab kekuasaan ingsun Allah kana makana yang ada menjadi ada, wa bi yakunu mayakun, dan karena saya saja yang akan ada menjadi ada. Jadi anak putune Ruhin ya saiki dalam skenario ne apa? Mbah-mbah Ruhin sing dipilih iki ya dalam skenario itu. Di bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Lan kula suwun mbok pas mangan pas turu. Nak lali ya dibaleni ning tengah. Jare Rasulullah bismillahi awalahu wa akhirah. Jadi misalnya tengah-tengah mangan lagi eling, atau tengah-tengah jima, tengah-tengah apa lah pokoknya sing ikon moco. Ini penting karena tadi kenapa terus setan muta-muta tadi? Sebenarnya setan ini ya seperti kita kan biasa, jenenge wong ora di dhuwit ya ora iso ayem, wong nak ra mangan ya lesu. Mosok ape mangan donga. Kita kan sudah dengan entengnya ngomong gitu. Mosok wong mangan donga jenenge wiridan tok ya lesu nak ra mangan. Kita ini sebagai muslim biasa ngomong gitu kan, lucu kan? Di saat yang sama kamu yakin Allah punya makhluk yang jenenge malaikat tanpa makan bisa hidup. Lalu kalau ada protes, tapi kan manusia, itu malaikat. Bedanya apa dalam mata Tuhan? Dalam pandangan Tuhan, malaikat ya tidak berkutik. Malaikat itu siapa? Makhluk kan? Bisanya gitu juga karena kekuasaan Allah. Manusia bisanya gini juga karena kekuasaan Allah. Tidak ada bedanya. Makanya malaikat ya wiridan kebanggaan ya Bismillah, kita ya nopo Bismillah. Itu disebut Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tapi kita mau coba Bismillah itu juara. Foto komangan wis mulai Ruhin kok mangan wis kita iwak gitu. Wah enak iki cocok sing ngono tok. Kok iku langgananku warung iki cocok nak masak ngene. Iya cocok meneh ra bayar. Tambah cocok meneh. Kalau di kanca lomo tapi rada elek cangkeme. Ngerjajakno kancane tapi enak-enak yo nyerap bayar. Lomo kok cangkem elek lho. Mun ya mulai saiki jogeman gak maca bismillah. Bismillah niku nyimpen bi kana makana wa bi yakunu. Mulane Firaun nganti jaduke ngono mergo nulis bismillah. Firaun mletene ngono mergo duwe ijazah apa? Bismillah. Ya Firaun sing terkenal. Mergo dekne ngerti kekuatane dunya ku pengen. Mulane Firaun akhire iman, senajan imane ra ditampa apa. Mergo dekne ngerti kekuatan iku ngerti. Saiki lha carane piye? Carane gampang iki mau. Manusa iku wis kadung digawe pengiran. Ya wis ngene iki. Ya iku kersane. Lah nek malaikat ora usah malaikat mbek iwak oke beda. Manusa nek ning banyu kok urip mati.
Nek iwak ning darat kok urip. Apa iwak iso nentokno fisike nek ning darat mati ya ora iso. Ngerti-ngerti nek ning banyu urip nek ning darat mati. Lha wali anak ning banyu mati. Ora sampai malaikat beda ambek iwak lah ya. Padha ora roh iwak ngalami ngono ya ora roh, kowe ngalami ngene iki ya ora roh, ngerti-ngerti. Berhubung terus dielem karena manusia bernafas dengan insan ngene-ngene, nak iwak manusia bernafas dengan paru-paru, nak iwak ambek insan sing gawe paru-paru ya sapa sing gawe insan ya sapa, mana wong alim mbok terangno ya sowe kan rango pangeran. Jadi nak cara wong sing wis usul be apa wis pokoke wis ngono iku pangeran. Tapi zaman saiki muni-muni pangeran ku jare gak ilmiah. Ilmiah semuri karena dengan paru-paru ayo repot kok sing bener ilmiah sing goblok ilmiah lah akhirnya sing goblok ku dokter sing bener kiai desa ayo repot to. Wis sabar soalnya zaman akhir itu kula cara pantes tak ketokno tenan keramatku tapi wong mbok nuruti nafsu seperkarane ngoten niku. Dadi eling-eling ya terus kula suwun tak latih iman cara Quran kan eling-eling awalan apa marra nggih eling-eling ansyaha awalamar. Jadi yang gerono wong kan iku ceritane tiyang kafir teko nang Kanjeng Nabi beto balung sing sudah membiru terus diremes-remes terus disawara wajahe Nabi mat mosok wis dadi balung koyo ngene tangi meneh iku ora akal-akalan memet iku ora masuk akal. Paham nggih? Fa idza huwa khasimum mubin. Dadi manusa ku tukang para pati. Mergo pikirane wis ajur ngene ra mungkin dadi manusa men. Kanjeng Nabi dielingno pengiran kon nerangno ning umat-umat nak Allah iku kuwasa gawe sing sepadane. Awale salladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ayyakhuqa napa mislahu. Mosok zat sing iso gawe langit bumi ngono detaile ngono gedene tirimo balekno wong mati ra iso. Terus kon muni bala. Bala kuwi sakjane omongane kita jawab napa? Bala. Malah ini sakjane nak wakaf ya awale salladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala yahqa mithlahum niku wakaf. Terus bala. Bala maknane kita bilang napa? Bala. Saniki ilmu ngeten iki mun mati. Ora mati piye sing NU sing biasa wiridan ngono nak mbok waca ping sakmene iku rezekimu juga. Waca sakmene tolak santet, tolak. Dadi sing gedeng darani bid'ah, sing maca jebule mok tolak bala. Akhire wong alim kados kula tersingkir kan? Gak duwe fun kan? Untung ono wong bingung-bingung kok sampean ngaji ngene gitu. Lumayan go kegiatan nerangno. Dadi asline kula ya santai. Tekno wong pomene wiridan Yasin ping 41 wis masyhur tenan. Keramat tenan jeneng wong sing maca Yasin piro? 41. Wae kudu kalah keramat.